Oke, dari pelajaran itu, karma, ajab, dan sakatu maut, kemudian kita ada gambar satu lingkaran besar, lebih kecil, dan ada satu kecil, tetapi poinnya ada di satu titik. Nah, bagaimana kalau itu adalah tentang kapiler darah Anda? Dan ternyata kemampuan medis sekarang apakah sudah bisa mengupas kapiler darah terkait dengan lapisan 1, lapisan 2, dan lapisan ketiga, apalagi menuju keempat, keintian, yaitu inti kehidupan, terkait dengan hal yang perhatikan baik-baik. Seiring dengan waktu, kapiler darah itu ternyata terkupas, yang artinya adalah Anda bayar karma, tiba-tiba karma terkupas, tetapi pengupasannya itu menjadi uraian. Karena sirkulasinya di dalam darah, maka karma pengupasan itu melepaskan diri dan tercampur di dalam saluran darah Anda. Yang itu yang bisa menembulkan, baru terjawablah dari mana datangnya perkapuran dan sebagainya. Karena berlanjut dalam hitungan waktu dan usia, dan inti di dalam semakin besar dan semakin besar mendorong lapisan yang luar untuk terlepas, maka yang terlepas kedua setelah karma 1, karma 2 terlepas, maka yang terlepas adalah ajab. Ajab adalah sebuah partikel nutrisi, ya kan? Karena kalau kita bandingkan dengan pola atom, proton, neutron, elektron dalam satu gambar image, Anda akan dapati ada lingkaran luar, kemudian baru inti atom, neutron, proton, dan kaitan-kaitannya itu dia ada lapisan baru intinya. Dan kita tahu itu adalah hukum nuklir, ya kan? Nah, seiring berlanjut lagi, maka ajab 1, ajab 2 terlepas dan kita mulai mendapati yang namanya inti. Nah, intinya itu adalah kaitan Anda hidup sampai di white baby, ya kan, white bloody baby, ya, not too white lah because your DNA and parenting DNA after they are fucking and make you, ya itu udah bisa. Tapi saya mau pakai general aja lah, putih pada waktu bayi dan hitam pekat bahkan terinfected pada waktu tua menjelang mati di titik sakatul maut. Anda tahu ya sekarang ya? Ya, oke. Nah, dari situ kita bisa tahu lalu bagaimana dengan medis. Apakah sudah sampai di kemampuan itu? Karena darah itu sama dengan orangnya. Anda sekarang ukur ya, tahun depan dia udah beda. Kenapa? Karena rontokan pada kulit-kulit kapiler ternyata terkait dengan karma, terkait dengan alam, cuaca, situasi, antibodi, adaptasi. Bukan antibodi, adaptasi dan juga antibodi. Karena antibodi mengadaptasi diri pada suatu lingkungan, pada satu ekosistem dan satu iklim, itu juga melibatkan darah. Itu sebabnya saya sudah pernah kaitkannya dengan materi-materi tentang adaptasi. Kita bicara tentang Kanoeragan, yang kemudian Anda sudah tahu ya, bahwa dari pelajaran itu kalian tahu bahwa itu tentang kapiler darah juga. Lalu mau lari kemana? Ya kan? Nah, ketika nanti saya sudah tidak ada, ini batu Dragon Ball. Kalau ini Dragon Ball terkait naga warna orange, ini Dragon Ball, itu bukan Magillus Anticius. Setelah batu ini baru Magillus Anticius, sampai ke Magillus Anticius warna kuning, kemudian tertempel melekat dengan lekatan kerang kuning terkait dengan Cleopatra. Kemudian dari perkerangan itu bergerak ke Asia sampai di kerang usia tua yang kristalnya kita ambil, tapi rupa kerangnya adalah keburukan, sama seperti kelakuan orang-orang Asia, khususnya di, ya kalian tahulah di mana. Oke lah. Nah, dari situ itulah menjadi yang menjadi penyambungnya adalah itu ulir-ulir. Mengapa ulir-ulir seperti gantungan kunci yang saya buat? Mengapa demikian? Karena ada rahasia di balik kecil keras, besar keras. Bagaimana yang keras itu dari kecil bisa membesar? Waduh. Kecil tulang itu udah keras. Ini anak kecil nih, anak kecil. Nah, ini tulangnya keras. Halo gitu. Nah, ini tulangnya keras, tapi nggak sekeras memang kayak saya.
bagaimana proses kekerasan pada tulang anak-anak dengan takaran secukupnya, lalu beranjak dewasa, beranjak pada usianya, kekerasan itu adalah kelembutan. Wah, gila, keren ya. Kekerasan yang sama pada tulang mereka tiba-tiba mengalami pertumbuhan, karena anak ini masih mengalami pertumbuhan, dan akhirnya sampai setinggi saya atau setua saya berbanding lurus dengan waktu, dengan tulang yang berubah dari keras menjadi lebih keras. Perubahan dari keras menjadi lebih keras dengan perpanjangan itu adalah keajaiban yang dibuat oleh mekanisme darah, DNA, serta daging, juga kaitan tentang hidup. Bagaimana logika Anda? Karena kalau logika Anda mati, maka itu pun bisa terhambat. Kalau terlambat, maka ada hal yang bisa kita pelajari dari sana. Itu sebabnya kemarin saya sudah berkata ketika saya mendapati sahabat saya, yaitu yang kemarin saya upload, tercerita bahwa tubuhnya maju ke depan dalam dimensi yang bergerak, dalam dimensi waktu berbanding lurus, tetapi pemikirannya terjebak di satu dimensi ketulusan dengan ciri tidak bisa dibohongi dan tidak bisa berbohong. Lalu bagaimana dengan kalian? Oke, itu adalah soal kapiler darah. Ingat, kapiler darah ada RNA, ada DNA. Terkait mana-mana kalian pun harus tahu. Itu adalah tentang sebuah satu titik kecil, ya kan? Nah, lalu kita kaitannya bagaimana titik kecil itu ketika dia sudah masuk di kesinggelan, kemudian couple. Saya ada upload bersama dengan gambarnya. Ada couple, ada fucking circulation, bagaimana menghormati kata cinta, bercinta, mencintai, dicintai, dan sampai akhir dalam kesetiaan yang hari-hari ini pun hancur. Itu sebabnya guru saya Jesus Christ berkata ada 3 hal yang paling susah, yaitu iman, pengharapan, dan cinta. Dan pada ujungnya dia harus mengalami kesulitan yang terberat. Dan itu sebabnya saya mau katakan, kalau Jesus berkata tentang masa depan bahwa kelak akan ada satu anak manusia, maka sayalah orangnya. Dan setelah itu saya akan teruskan, kelak kalian harus bangun sepasang anak manusia yang menghargai cinta yang kalian sudah rusakkan dan munafikan. Karena saya akan justru lebih memperparah di bagian itu, menunjukkan kekapokan. Mengapa? Karena cinta adalah gambaran nyata dengan pola dan dengan kejelasan dalam terang yang bening, serta kemurnian tentang adanya semesta dan bumi dalam kehidupan kita hari lepas hari, dari sejak kita lahir tanpa kita ketahui, karena kita masih fisik kecil dan belum bisa apa-apa. Lambat laun bergerak, merekalah yang menemani kita, tetapi kita menjadi pengkhianat. Ya kan? Sampai di bagian akhir yang seharusnya menjadi otoritas dan panggung mereka untuk mereka tetap menikmati kemuliaan, kita ambil dalam balutan agama, surga neraka, dan meremehkan mereka di bawah dari pengertian dan ajaran yang kita karang, nenek moyang kita karang, khususnya nenek moyang kemunafikan, mengarang dan kita ikuti tanpa mengerti dengan jelas, dengan pasti, dengan empati, dengan naluri, dengan logikawi, dan dengan nilai hidup yang sebenarnya tentang bagaimana kita manusia diberikan waktu kehidupan. Itu sebabnya masih tetap bersama dengan saya. Sudah gambaran kapiler darah, juga gambaran tentang waktu. Sebetulnya saya mau bahas tentang tato. Mengapa orang bertato skala muda dia masih senang-senang saja, tiba-tiba di kala tua, nah tiba-tiba dagingnya agak sedikit peot, dan kemudian pembuluh darahnya itu mengikat tinta-tinta atau silikon-silikon pada banci-banci, atau pada mereka yang sibuk dengan penanaman-penanaman material asing. Di kala waktunya tiba, itu akan menjadi penyebab-penyebab untuk membayar harga. Dan tubuh Anda ketika Anda ditanamkan di bumi, diurai, itu adalah tanda Anda kembalikan. Sementara roh Anda, karena hidup satu kali yang Anda terapkan, maka dari situ nama dan wujudmu berikutnya tidak akan pernah ada. Kecuali kalau Anda mau berubah dalam spirit to spiritual, good to be truth. Bagaimana Anda menempatkan dan menghargai kembali. Jika tidak perlu, bumi akan semakin besar jika Anda lakukan. Sebanding dengan apa yang kalian ambil dari bumi dan ratakan dalam komoditi, jualan, makanan, dan sebagainya,
Anda pun dikembalikan jasadnya untuk mengembalikan hal yang sama. Masih bersama dengan saya, Bocah Angon.